Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu jamaah mushola An-Nur ingkang mugi tansah dipun rahmati Allah, rahimani wa rahimakumullah wa azakumullah. Yang paling pertama, marilah selalu kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang sangat-sangat banyak yang telah terlimpah dan tercurah kepada kita semuanya. Maka marilah nikmat-nikmat tersebut ya kita syukuri dengan kita tingkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih nikmat iman, lebih-lebih nikmat Islam, dan juga nikmat bisa bermajelis ilmu. Ini rezeki yang tidak Allah karuniakan kecuali kepada hamba-hamba pilihannya. Sekali lagi, nikmat-nikmat yang sangat banyak ini dan sangat istimewa ini marilah kita selalu syukuri untuk kita tingkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah bermajelis ilmu, setelah kita mengetahui ya apa saja kewajiban-kewajiban kita, mana yang wajib segera untuk kita kerjakan dan mana yang haram segera untuk kita berhenti dan kita tinggalkan hal-hal itu. Dan secara umum dari ketakwaan yaitu menjalankan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Semoga dengan upaya kita menjalankan perintah Allah, kita jauhi larangan-larangannya, Allah tambahkan lagi nikmat-nikmatnya kepada kita dan Allah berikan keberkahan dalam hidup kita semuanya. Amin Allahumma amin. Keduanya salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan kepada para pengikutnya yang senantiasa mengikuti ajaran beliau sampai akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah wa azakumullah. Pripun kabaripun Bapak-bapak? Saya alhamdulillah, ibu-ibu nggih sehat. Alhamdulillah. Mriki mboten udan niki napa? Oh, gerimis nggih. Gerimis nggih udan termasuk nggih. Pon garing penjajar rek udan terus lumayan tapi nggih kirang langkung sejam udan angin gede niku. Bekasi tas enten yen cengklik mriki kok pun garing napa namung gerimis, ternyata nggih gerimis nggih. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Usul Tsalatsah, 3 pondasi, 3 landasan seorang muslim yang kaitannya dengan ya, fitnah kubur, ujian kubur. Ya. Telah berlalu pembahasan tentang ya muqaddimah ya, dari Syekh rahimahullahu taala. Beliau ingin memberikan landasan, memberikan dasar sebelum kita belajar lebih detail ya untuk mengenal Allah, mengenal nabinya dan juga mengenal agama ini ya. Kita telah melewati perkataan Syekh yang mengatakan bahwa kita wajib ya bagi seorang muslim maupun muslimah wajib dalam 4 hal. Napa kemawon? Ilmu, amal, dakwah, lajeng sabar. Ilmu, kita wajib untuk mengilmui, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabinya dan juga mengenal agama Islam ini. Adapun detailnya belum masuk padanya. Ya, tapi ini hal yang wajib untuk kita ketahui agar nanti ketika ya datang pada kita ujian kubur, yaitu ketika
ditanyakan oleh malaikat, ya, mungkar maupun nakir, ya, kita bisa menjawabnya dengan kokoh, dengan sabat, dengan kuat. Nah, dan jawaban itu tidak hanya sekedar hafalan. Jawaban itu pada amalan kita. Maka kewajiban yang kedua adalah kita mengamalkan. Ya, bagaimana amalan kita setelah kita mengenal Allah, kita mengenal Nabi-Nya, kita mengenal Islam. Amalan inilah yang akan menjawab ya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita mengenal Nabi-Nya, dan bagaimana kita mengenal Islam. Ya, kemudian kita amalkan. Ya, jangan sampai seperti orang Yahudi yang mereka punya ilmu tapi tak mau mengamalkan, tidak mau mengamalkan. Ya, dan juga jangan sampai seperti Nasrani, yang mereka beramal tanpa ilmu. Orang Yahud dikatakan al-maghdub, ya mereka orang yang dimurkai oleh Allah karena mereka berilmu tapi tidak beramal. Orang Nasrani mereka dikatakan ad-dallin, orang yang tersesat karena beramal tanpa ilmu. Umat Islam adalah umat di tengah-tengahnya. Mereka umat yang berilmu dan beramal, mengilmui ya apa yang tidak mau diamalkan dan mengamalkan apa yang sudah diilmui. Ya. Adapun kaum muslimin yang menyerupai dengan orang-orang Yahudi maupun orang Nasrani, mereka bisa saja terjatuh pada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala atau bisa terjatuh pada kesesatan. Ya, manakala mereka punya ilmu tapi tidak mau mengamalkannya, atau mereka beramal, beribadah tapi tidak berlandaskan ilmu. Ya, umat Islam di tengah-tengahnya, yaitu berilmu dan beramal. Kemudian kewajiban berikutnya adalah kita mendakwahkannya, mengajak serta ya, keluarga kita utamanya, ya. Kemudian keluarga dekat, keluarga jauh, ya, tetangga, masyarakat, ya, masyarakat luas. Ya. Inilah kewajiban dakwah, menyampaikan. Ya. Dan dakwah itu tidak hanya kewajiban ustadz, kewajiban kiai, tidak, tapi semuanya kita berkewajiban. Ya, terlebih kita kepada orang-orang di bawah tanggung jawab kita, kepada anak, istri kita wajib untuk mendakwahi mereka. Ya, tidak hanya dengan kata-kata, dengan lisan, tapi dengan hal, dengan perbuatan kita. Ya, setelah belajar, ya, pun tambah sregep ke masjidnya. Ini secara tidak langsung kita telah mengajak ya tetangga kita ya untuk bisa sholat jamaah 5 waktu. Nah, kemudian setelah belajar juga tambah bagus tutur katanya, tambah bagus akhlaknya. Ini adalah dakwah dengan perbuatan. Dakwah dengan hal. Ya. Dia kan keluarga kita maupun tetangga kita akan melihat, ya, melihat bagaimana ya tingkah laku kita setelah kita belajar. Maka ya itu juga termasuk dakwah, termasuk ajakan. Ya, ini juga hal yang wajib yang ketiga. Kemudian hal yang wajib yang keempat adalah bersabar. Bersabar di atas semuanya ini. Bersabar dalam menuntut ilmu, bersabar dalam mengamalkan ilmu, bersabar dalam mendakwahkannya. Ya, kemudian terakhir juga kita bahas bahwa kesabaran itu dalam 3 hal. Ya, sabar dalam ketaatan, ya, dalam menjalankan perintah-perintah Allah, dalam ketaatan butuh sabar. Kajenge napa? Kajenge tuntas. Kajenge tuntas yang mengerjakan ketaatan itu. Juga kajenge napa? Istiqomah. Ya, kalau nggak sabar, nanti di tengah jalan kendor, di tengah jalan hilang. Ya. Dan juga sabar, itu sabar yang pertama. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah sabar dari bermaksiat. Ya, dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menjauhi, dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh sabar. Apalagi ketika kesempatan-kesempatan itu terbuka luas di depan kita. Ya, kita diuji sekarang itu, zaman sekarang ada HP itu. Kita di kamar, di rumah itu bisa saja pergi kemana? Ke Inggris, ke Belanda, ke Jepang, ke Cina, padahal di kamar. Ya. Maka bersabar untuk ya menjauhi hal-hal
atau melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh kesabaran. Ya, bersabar untuk memanfaatkan ya teknologi kecanggihan ya ataupun ya alat-alat yang modern zaman sekarang, semuanya disabari untuk tidak digunakan dalam hal-hal yang bermaksiat ya, dalam hal-hal dosa, melihat ya hal-hal yang tidak pantas ya, mendengar hal-hal yang dilarang. Nah, ini kita bersabar, butuh sabar agar bisa juga menjauhi maupun meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar yang ketiga adalah ketika kita menjalani qada maupun takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalani musibah, ujian dan sebagainya, kita butuh sabar agar ya tidak keluar dari lisan kita maupun perbuatan kita sesuatu yang menunjukkan kemarahan, tidak terima akan ujian yang Allah berikan kepada kita. Itu juga butuh kesabaran. Nah, hal 4 ini tadi dalam kita wajib berilmu, kemudian mengamalkan, mendakwahkannya dan bersabar di atas semuanya ini ya, kita masuk pada perkataan al-musannif rahimahullah. Beliau membawakan surat ya, di dalam surat Al-Asr itu. Dalil bahwa hal ini wajib bagi kita. Ya, wajib bagi kita untuk melakukan 4 hal ini adalah qauluhu ta'ala wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ya. Artinya demi masa. Allah bersumpah demi waktu ya. Dan Allah berhak untuk bersumpah dengan makhluknya. Adapun kita tidak boleh bersumpah kecuali harus demi Allah. Tidak boleh demi Ka'bah, demi langit, demi bumi, demi Nabi, tidak boleh. Ya, kadang-kadang kita dengar ya, ungkapan sumpah-sumpah itu, mbok yo demi Ka'bah, aku kira kaya ngono kuwi. Nah, mbok demi Nabi, ya, ini tidak boleh. Bersumpah dengan selain Allah itu adalah bentuk kesyirikan. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, yaitu waktu. Itu makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berhak untuk bersumpah ya dengan makhluknya yang lainnya. Contoh wasyamsi ya, ataupun wadduha wal laili ya, wasama wal ardi. Ini Allah bersumpah. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak butuh untuk bersumpah. Allah Subhanahu wa taala ya perkataannya tidak ada yang dusta ya. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya ya perkataan yang paling jujur adalah kitabullah, Al-Qur'an ya. Innallaha la yukhliful mi'ad, juga Allah tidak akan mengingkari janjinya. Apapun yang Allah katakan itu sebuah kejujuran, sebuah kebenaran. Adapun ketika Allah bersumpah ya, maka setelah sumpah ini ada sesuatu yang perlu kita perhatikan lebih serius ya. Wal asr, demi masa, demi waktu. Loh, Allah kenapa bersumpah demi waktu ini? Ternyata Allah ingin menyebutkan bahwa innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia dalam keadaan rugi, Nah, ini kalau kita mendengar, wah, semua manusia, iya, yang Arab maupun yang bukan Arab, laki-laki maupun perempuan, yang kecil maupun dewasa maupun sudah tua, semuanya rugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan mereka beramal salih, wa tawasaw bil haqq, mereka saling berwasiat kepada kebenaran, ini dakwah, wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat untuk dalam kesabaran, ini kesabaran. Mungkin ada yang mengatakan, loh, ilmunya mana? Ilmunya ya berada di semuanya ya. Dalam beriman harus berilmu, dalam beramal soleh juga harus berilmu, karena tidak bermanfaat ya, keimanan maupun amal soleh
yang tidak berlandaskan ilmu. Misalkan hanya sekedar ikut-ikutan atau hanya sekedar tradisi. Wis adate kaya ngene ya tak lakoni ya. Cuma mengatakan adate kebiasaannya seperti ini gitu. Harusnya ya atas dasar firman Allah taala, karena Allah memerintahkan begini di ayat ini ataupun Nabi memerintahkan di hadisnya seperti ini. Jadi berdasarkan ilmu, iman maupun amal. Ya, ketika berdakwah apalagi juga harus berdasar ilmu dan bersabar pun juga berdasarkan ilmu. Jadi dalilnya kenapa 4 hal ini tadi wajib itu dalam surat Al-Asr ya. Seorang akan menghindari bagaimana caranya semaksimal mungkin untuk tidak rugi. Apalagi napa nggih pedagang ya biar carane untung kan ngoten. Ya. Apapun pekerjaannya, petani pun juga demikian ketika apa nggih nandur ya yang diharapkan adalah keberuntungan ya, hasil panen yang bagus. Pedagang juga sama. Ya, kulaan didol melih kudu badi. Ya, semua orang pasti akan mengharap keberuntungan, tidak mungkin ingin rugi. Maka ketika Allah bersumpah bahwa seluruh manusia, semua manusia pasti rugi, ya, maka kita harus menghindari kerugian ini. Karena ada yang dikecualikan, yang tidak rugi itu tadi, yang mau beriman, mau beramal soleh, mau ya berdakwah, tawasau bil haq, ya, menyampaikan saling berwasiat kepada kebenaran dan saling berwasiat pada kesabaran. Ini golongan manusia yang tidak rugi. Ya. Kita akan berusaha untuk mencapainya. Bagaimana caranya agar bisa beriman, bisa beramal soleh, bisa berdakwah dan juga bisa bersabar. Ya. Berkata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala mengatakan atau menukilkan perkataan Ibnul Qayyim. Ya. Dalam menahan jiwa itu ada 4 tingkatannya. Kita butuh menahan jiwa. Ya, yang pertama an yujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haq alladzi la falaha laha wa la sa'adata fi ma'asyiha. Seorang hendaknya mau ya menseriusi ya tenanan sungguh-sungguh dalam apa? Di atas menuntut ilmu, mencari petunjuk, ya belajar agama yang hak ini. Karena tidak ada keberuntungan, tidak ada kesuksesan, ya, dan tidak ada kebahagiaan kecuali dengannya, ya, kecuali dengan menuntut ilmu. Ya, jadi kita harus memotivasi jiwa kita, diri kita, ya, dan hendaknya bersungguh-sungguh ketika kita menuntut ilmu atau mencari petunjuk, ya, belajar agama hak yang agama Islam ini, ya. Apalagi sekarang sarananya itu sangat banyak, ya, YouTube gara jeng pengen ngerti nopo ketik judul nopo ketemu, ya, dakwah Islam, dakwah sunnah ini walhamdulillah telah menyebar. Yang mboten gadah napa kuota radio niku nggih enten radio Mas FM saking Seragen itu ya, apa namanya channelnya paling bawah biasanya niku isine siarane namung pengajian murotal Quran, kalaupun ada selingan itu informasi-informasi berita-berita ya terkini saja, berita-berita yang diambil dari AI kemudian difilter oleh apa namanya panitianya nih. Itu dari murotal, zikir-zikir, doa-doa, pengajian dan seterusnya. Ya. Jadi seorang tidak akan mendapatkan keberuntungan kecuali dengan menuntut ilmu, dengan mencari petunjuk, mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa mata fataha ilmuhu syaqiyat fid daraini. Dan manakala terluput darinya dari menuntut ilmu, maka dia akan sengsara di 2 negeri, yaitu negeri dunia dan negeri akhirat.
negeri dunia saja kita pengen sukses, kita pengen berhasil, harus nuntut ilmu, harus belajar, ya. Sampai misalkan sarjana, S2, S3 dan sebagainya. Tentu beda dengan yang hanya SD atau SMP, kan gitu. Untuk ya kehidupan dunia saja, apalagi kehidupan akhirat, ya, yang harus ditempuh ya mulai dari sekarang, ya, mulai dari sekarang. Jadi harus atau butuh yang namanya ilmu. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan yang kedua bahwa hendaknya seorang itu ya bersungguh-sungguh an yujahidaha 'alal 'amali bihi ba'da ilmihi. Ya, bersungguh-sungguh untuk mengamalkan apa yang telah dia ilmui. Wa illa fa mujarradul ilmi fala bila amalin illam yadhurrahu lam yanfa'aha. Ya. Kalau tidak, ya, kalau tidak mau mengamalkan, padahal sudah belajar, padahal sudah tahu itu kewajiban, padahal itu sudah tahu hal yang haram, tidak ditinggalkan. Nah, maka sekedar ilmu, sekedar wawasan saja itu tidak bermanfaat, ya, tidak bermanfaat, bahkan bisa membahayakannya, bisa membahayakannya. Ya. Itu tadi terjatuh pada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah. Berilmu tapi tidak mengamalkannya. Dan yang ketiga adalah hendaknya manusia itu ya bersungguh-sungguh untuk berdakwah kepadanya. Ya, belajar man la ya'lamuhu. Ya, dia mempelajari apa yang dia tidak ketahui. Wa illa kalau tidak kana minal ladzi yaktumuna ma anzalallahu minal huda wal bayyinat. Kalau tidak menyampaikannya ya atau tadi tidak berdakwah dengan perbuatannya, dia tidak tunjukkan ya perubahan ataupun hasil dari belajarnya, ya, tidak mau menyampaikan ataupun juga tidak mau ya memberikan perubahan dalam dirinya, ya. Maksudnya tadi untuk berdakwah dengan hal, ya, dengan perbuatannya. Ya. Kalau tidak, dia termasuk orang yang menyembunyikan, ya, menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan dari petunjuk dan juga penjelasan, dan tidak bermanfaat ilmunya, dan juga tidak akan menyelamatkan dia dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah hendaknya seorang ya bersungguh-sungguh untuk bersabar di atas rintangan dan juga gangguan dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maupun gangguan-gangguan dari manusia. Ya, dia tanggung itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Dia sabarkan di atas itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Ya. Kemudian berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya Imam Syafi'i jelas ya, beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris Al-Imam, ya, imam yang sangat faqih ya, terhadap ilmu agama ini, fikih maupun akidahnya ya lurus, nah, dan beliau sangat fasih ya, dan beliau juga ya sangat paham baik ilmu apa fikih maupun akidah. Itu Imam Syafi'i mengatakan ya, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Kalau sekiranya Allah tidak menurunkan hujjah, tidak menurunkan Al-Qur'an, ya, kecuali hanya surat ini, maka cukup bagi mereka. Maksudnya cukup bagi ya, manusia ya, nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, loh kamu kenapa tidak mau beriman, tidak mau beramal, ya, tidak mau berdakwah? Ya, surat ini telah menjadi hujjah, menjadi bantahan ketika nanti di akhirat manusia itu mengelak, ya, mengelak. Waktu di dunia nggak mau beriman, nggak mau beramal soleh, apalagi berdakwah, ya. Tapi Allah telah menurunkan surat ini. Dan berkata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, babul ilmi qabla al-qawli wal amal, bahwa bab ya wajibnya berilmu dahulu sebelum perkataan maupun
perbuatan. Ya. Wajibnya berilmu sebelum berucap maupun bertindak. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ya, fa'lam. Ketahuilah, ya, ilmuilah annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Wastaghfir li dzambik, dan mintalah ampunan untuk dosamu. Ya. Jadi fa'lam dulu, ketahuilah dulu. Kemudian sampai dengan ya annahu la ilaha illallah, baru perbuatannya. Ya, baru ya menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan juga baru meminta ampunan. Jadi sebelum ini semuanya, sebelum menyembah Allah, sebelum meminta ampunan, kita hendaknya berilmu dahulu. Ya. Maka fabada'a fil ilmi qabla al-qawli wal amal. Allah memulai ya agar makhluknya, agar manusia itu berilmu dulu sebelum dia berkata maupun berbuat. Ya. Jadi ada 4 hal yang menjadi landasan ya sebelum kita nanti akan memasuki detail dari ya usul demi usul, landasan-landasan, 3 landasan, 3 pokok ya landasan seorang muslim ya. Jadi 4 hal ini yang harus kita ketahui ya. Ternyata hukumnya wajib, dan ternyata dalilnya surat yang sudah kita hafal ya. Sering kita baca surat wal asr itu, atau bahkan jadi surat favorit yang terawehan. Nah, ini mami mau coba wal asr kan ketinggalan, wah cocok ini batine katanya. Ternyata itu menjadi apa? Menjadi hujah. Kita sudah belum beriman kepada Allah dengan benar? Sudah belum kita beramal soleh? Sudah belum kita berdakwah? Sudah belum kita bersabar di atas semuanya ini? Kalau sudah, walhamdulillah, kita semoga menjadi ya manusia yang beruntung. Kalau belum, itu jadi hujah bahwa manusia itu tadi semuanya dalam keadaan rugi. Semuanya rugi kalau tidak ya dijalani 4 hal ini. Masyarul muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya ya, penulis juga ingin memberikan landasan berikutnya ya, agar kuat landasannya ya. Landasan niku yang kuat kokoh niku ajeng dibangun dhuwure ya, pondasi, ibaratnya pondasi. Pondasi, oh ternyata kita harus wajib tadi 4 hal ini. Nanti mau diperintah apapun ya, insya Allah siap untuk mengerjakannya. Mau dilarang apapun juga siap untuk meninggalkannya. Ya. Jadi pondasi-pondasi itu harus dikuatkan, kan gitu. Qala al-musannif rahimahullahu taala, i'lam rahimakallah. Ya, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Nah, kata merahmatimu ini sudah kita bahas dulu. Inilah betapa sayangnya ya para ulama itu kepada umatnya. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu, mengampuni dosa-dosamu yang lalu, menuntunmu, ya, memberikan ya tuntunan untuk ya ke depannya. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya juga para dai-dai ketika menyebutkan ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu doa ya, semoga Allah mengampuni dosa kita dan juga Allah memberikan bimbingan untuk ya berjalan ke depannya, dituntun di atas jalannya yang benar. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhil masail wal amalu bihin. Bahwasanya wajib bagi setiap muslim maupun muslimah mereka mempelajari 3 masalah ini dan mengamalkannya. Ya, kalau yang telah berlalu 4 perkara yang wajib, sekarang 3 hal juga. Ini 3 masalah ini juga wajib. Yang pertama, al-ula, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Ya. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Ya. Hal masalah yang pertama bahwasanya annallaha khalaqana,
sesungguhnya Allah telah menciptakan kita. Ini mungkin hal yang ma'ruf, hal yang lumrah. Semuanya orang pasti mengenalnya, mengetahuinya. Ya, ketika ditanya siapa yang menciptakanmu, mereka akan menjawab Allah. Ya. Wa razaqana, dan telah memberi rezeki kita. Ya, telah memberi rezeki kita. Ini juga hal yang ma'ruf. Ketika ditanya siapa yang memberi rezekimu, Allah. Ya. Orang yang nggak sholat, orang yang ya nggak mengerjakan perintah-perintah Allah, tiap harinya maksiat pun, ya, dia yakin dia itu sedang nyadong rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia katanya sedang nyadong rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah jadi tabiat manusia seluruhnya. Anallaha khalaqana wa razaqana. Ya, tapi hal yang berikutnya yang kadang-kadang lupa. Walam yatrukna hamalan. Allah telah menciptakan kita, Allah telah memberi rezeki kita, dan Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Wes sak urip-uripmu, wes sak polah-polahmu karepmu, tidak. Ya. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus kepada kita rasul. Bahkan Allah mengutus kepada kita rasul, ya. Bahkan rasul yang diutus kepada kita itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu penghulunya para nabi dan rasul. Kita umat akhir zaman, tapi diberi keistimewaan, yaitu rasulnya rasul yang paling mulia, ya, penutupnya atau penghulunya para nabi dan rasul. Kita patut bahagia, kita patut bangga, ya, memiliki ya rasul yang jadi penghulunya para nabi dan rasul, ya, jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ya. Bahkan Allah mengutus rasul. Dan ini juga kepada umat-umat terdahulu juga sama. Allah menciptakan mereka, Allah memberi rezeki mereka, Allah juga mengutus kepada mereka rasul-rasul sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah mengetahui bahwa Allah tidak membiarkan kita begitu saja, artinya Allah memberikan perintah yang harus kita kerjakan. Allah memberikan adanya larangan-larangan yang harus kita tinggalkan. Ya. Dengan caranya mengetahuinya bagaimana? Rasul telah menjelaskan apa saja perintah-perintahnya, apa saja larangan-larangan Allah. Ya. Faman ata'ahu dakhalal jannah. Siapa yang mentaatinya dia akan masuk surga. Waman asahu dakhalan nar. Dan siapa yang durhaka kepadanya dia akan masuk neraka. Ya. Ini hal yang masalah yang pertama. Ya. Yang pertama bahwasanya Allah telah menciptakan kita. Dan dalil-dalilnya sangat banyak tentang ya bahwa Allah itu menciptakan kita. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Faqasarallahu Subhanahu wa Ta'ala khalqal jinni wal insi ala ibadatihi. Dan Allah mengkhususkan dalam ibadah itu ya untuk jin dan manusia saja. Ya. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala selain jin dan manusia, mereka nggak berhak nggak wajib untuk beribadah. Allah ciptakan hewan-hewan, Allah ciptakan ya selain jin dan manusia, mereka tidak ada kewajiban beribadah. Ya. Wa ibadatullahi subhanahu wa ta'ala takunu bi tauhidihi. Dan ibadah kepada Allah itu adalah mengesakannya, menyerahkan seluruh ibadah itu hanya kepadanya saja. Ai ma khalaqtul jinna wal insa illa liwahhiduni. Ya. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mentauhidkan Allah, agar mereka menyerahkan segala bentuk ibadah itu kepada Allah semata. Ya, karena kalau tidak didasari hal demikian, bentuk-bentuk ibadah itu nanti sangat banyak. Nanti ada penjelasannya. Seperti doa, seperti bernadar, seperti menyembelih.
Itu semuanya termasuk bentuk ibadah yang harus diserahkan kepada Allah semata. Manakala hal-hal itu diserahkan kepada yang lain, ya, nadarnya untuk selain Allah, menyembelih juga untuk selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia terjatuh pada dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar. Jadi kalau kita memperhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara ibadah dari diciptakannya jin dan manusia, ya. Ini menjelaskan bahwasanya al-khaliq, al-muwad, al-mujid minal adam huwal mustahaq lil ibadah. Ya. Allah jelaskan, Allah perintahkan agar beribadah dikaitkan dengan bahwa Allah lah yang menciptakan jin dan manusia. Tidak ada pencipta selain Allah. Menunjukkan bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Ya, karena dia yang telah menciptakan, dialah yang berhak untuk diibadahi. Adakah pencipta selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Ya. Yang ada itu hanyalah merubah saja. Manusia misalkan, saya bisa menciptakan apa namanya, ya, mic, bisa menciptakan kendaraan, bisa menciptakan ini dan itu. Mereka hanya merubah saja, ya, merubah bentuk-bentuknya saja. Tapi semuanya bahan-bahannya, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana tidak ada, ya, perserikatan, Allah tidak bersekutu dalam menciptakan jin dan manusia, itu Allah sendiri, tidak butuh bantuan. Maka juga tidak butuh, ya, sekutu, ya, ketika manusia maupun jin itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 22. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini yang ke-21. Kemudian yang ke-22-nya, alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ini perintah ibadah yang pertama di dalam surat Al-Baqarah itu. Jadi awal-awal menjelaskan sifat-sifat orang beriman, orang kafir, orang munafik. Kemudian seruan pertama kali menyeru, wahai sekalian manusia. Ya. Jadi masih umum. Jadi ibadah itu untuk semua manusia, agar mereka itu beribadah kepada yang telah menciptakan mereka, yang telah menciptakan mereka dan orang-orang sebelum mereka, agar mereka bertakwa. Ya. Jadi kalau ngaku dirinya manusia, dia harusnya mendengar seruan ini. Wahai sekalian manusia, ya, manusia, tidak butuh keimanan, belum butuh keimanan. Ya. Wahai sekalian manusia, ya, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Nah, di antara kenapa kok kita harus menyembah Allah, beribadah kepadanya? Karena alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah yang telah menjadikan untuk kalian bumi itu sebagai hamparan. Ya, bumi itu digelar dening Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan wayah kiamat gelarane napa? Digulung, dikukut, ya. Yang telah menjadikan untuk kalian bumi itu gelaran, ya, terbentang. Jadi teori bumi bulat ini kok keliru. Bumi ini kok bulat napa datar, Pak? Niki perdebatan yang mboten wis-wis ketinggalan. Bumi ini kok napa? Bulat. Nah, tapi kalau Allah mengatakan Allah telah menghamparkan bumi ini, masa terhampar tapi bulat, pripun?
Bismillah. Wah, jane ya rada bingung. Ini gampangannya ngeten. Bentuknya bumi niku kalau dilihat dari luar apa namanya? Angkasa, memang bulat kan ngeten. Tapi kok datar, dikatakan datar. Jadi kalau Ustaz Sofyan Baswedan memberikan gambaran mudahnya adalah seperti kepala kita, ya. Terus kita itu seperti kutu, ya. Kutu melihat kita, melihat dirinya, melihat apa tinggal di kepala bagian misalkan kepala misalnya kita bagi apa namanya timur, barat, utara, selatan. Ketika manggon tentengen niku ngerti ini siraya awake dhewe niku napa? Bulat napa datar? Datar. Nah ngeten gampangane carane ngeten. Jadi awake dhewe ibarate napa niku kutu, kutu Jawane napa? Tumo nggih, lingso. Nah, ketika di bagian manapun dia melihat dia sedang berada di dataran meskipun ketika dari kejauhan dan bukti memang kepala ini itu apa bulat. Nah itu ibaratnya ngeten. Jadi tidak apa namanya bertentangan cara untuk memahami bahwa bumi itu datar atau bulat. Ya kalau kita tinggal di sini ya kita melihat bumi ini kelihatannya datar kan ya. Dan juga memang Allah hamparkan bumi ini. Tapi nyatanya bumi itu bulat. Nah, ya kembali lagi kepada kenapa ya kita kok tidak nyembah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai gelaran. Ya. Wasama'a bina'a dan juga langit sebagai atapnya, ya, sebagai atapnya. Wa anzala minas sama'i ma'an dan Allah telah menurunkan dari langit itu air hujan. Yang dengan air hujan itu fa akhraja bihi minas samarat rizqan lakum. Dengan air hujan itu Allah keluarkan buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Ya. Di awal ditegaskan untuk beribadah kepada Allah, di akhir ditutup wala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalian berdoa kepada Allah tapi juga berdoa kepada selainnya. Kalian takut kepada Allah tapi juga takut kepada selainnya. Jangan ya. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun dan kamu mengetahui. Takut yang dimaksud tadi takut ibadah ya. Takut ibadah niku tiang wedi ya, kemudian dia mencari perlindungan. Dia harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau secara hanya takut tabiat manusia itu takut kepada harimau, singa, ular itu tabiat bukan ibadah. Tidak apa-apa takut seperti itu ya. Jadi dari kesimpulan yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini, ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga menambahi semangat untuk kita bisa ya berilmu, beramal, berdakwah dan juga bersabar. Dan juga landasan berikutnya juga adalah kita mengetahui bahwa Allah menciptakan kita, memberi rezeki kita dan Allah ya tidak membiarkan kita begitu saja. Allah berikan perintah untuk dikerjakan, Allah berikan larangan untuk ditinggalkan. Dan Allah utus Rasul yang paling mulia ya. Siapa yang mentaati beliau maka masuk surga, yang mendurhakainya masuk neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, keluarga kita untuk bisa terus-menerus ya di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ajaran-ajaran Rasulnya, dan Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Wonten resipun saking Allah mungkin manfaat dan khilafnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.